Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya atau bab berikutnya, yaitu bab kinematika. Kinematika ini termasuk materi mekanika juga. Jadi materi mekanika itu luas sekali cakupannya. Nah, kinematika itu secara sederhana itu bisa kita definisikan sebagai materi yang berhubungan dengan gerak. Ya, gerak. Nah, kemudian kita lebih perjelas lagi. Mungkin untuk materi gerak ini dulu. Ini terutama pada gerak lurus ya. Untuk gerak itu sendiri, sebenarnya ada dua konsep yang akan kita definisikan di sini. Ada dua konsep. Pertama yaitu gerak lurus, ya, gerak lurus. Yang kedua ada gerak melingkar, ya, gerak melingkar. Nah, kita akan lihat satu-satu dulu. Kita akan perhatikan gerak lurus terlebih dahulu. Oke. Kita hapus dulu ini. Oke. Sekarang kita bahas tentang gerak lurus. Berdasarkan namanya, gerak lurus itu adalah gerak yang sifatnya itu lurus. Ya, sifatnya itu lurus. Dalam gerak lurus ada dua buah konsep, yaitu pertama ada konsep skalar di sini. Ada vektor. Nah, pada konsep skalar itu disebut misalkan namanya kita sebut dengan jarak. Ada jarak, kemudian ada kelajuan, kemudian ada waktu, gitu ya. Ada waktu. Sedangkan untuk konsep vektor di sini ada namanya perpindahan. Perpindahan. Ada nanti disebut dengan kecepatan. Disebut dengan waktu. Nah, kalau waktu ini pasti dia bersifat skalar. Nah, jarak itu kita simbolkan dengan S, kelajuan itu dengan V, gitu ya. Perpindahan itu dengan S juga, tapi ada lambang vektor di atasnya. Ini menandakan dia vektor. Kecepatan itu V, ada lambang vektor gitu ya di atasnya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa perbedaan antara perpindahan itu dengan jarak. Jadi apa perbedaan antara perpindahan dengan jarak? Sekarang kita lihat. Si A dari titik ini bergerak ke arah B ya, sejauh 4 meter. Kemudian dia bergerak ke arah C sejauh misalkan 3 meter. Nah, berapakah jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya yaitu semua jarak yang dilewati oleh dari titik A sampai B dilanjut ke titik C. Nah, itu jarak semuanya. Sebut dengan jarak totalnya 7 meter. Sedangkan perpindahan kita hanya melihat di posisi awal dan posisi akhir. Dari A ke C. Nah, ini panjangnya berapa? Nah, karena ini bentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan dalil Pythagoras, maka dapatlah panjang ini 5 meter. Nah, 5 meter itu adalah perpindahan. Seperti itu ya. Itulah perpindahan. Nah, kita tidak akan banyak membahas mengenai ini karena telah belajar juga sebelumnya di SMP, di SMA, atau di SMK. Nah, kita lanjut ke konsep langsung, ke formulasinya. Kita lanjut ke pemahaman dasarnya. Pemahaman dasarnya seperti ini. Seandainya saya memiliki suatu vektor kecepatan besarnya 4 meter per sekon. Nah, kita definisikan dulu ini berdasarkan satuannya.
4 meter per sekon ini artinya adalah si benda A misalkan bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, artinya adalah setiap 1 sekon si A itu menempuh jarak 4 meter. Jadi kalau misalkan dia 2 sekon, jarak yang ditempuh adalah 8 meter pastinya. Nah, kalau dia 3 sekon, otomatis dia menempuh jarak 12 meter. Nah, maka gerak ini pertama ada gerak lurus beraturan atau singkat dengan GLB. Nah, konsepnya konsep yang di atas ini. Bahwasanya ketika dia 1 sekon 4 meter, 2 sekon 8 meter, dan 3 sekon 12 meter, maka angka-angka ini kita dapatkan di sini. 12 itu sama dengan adalah 4 dikali dengan 3 gitu ya. Makanya 8 itu sama dengan 4 dikali dengan 2 sekon. 4 itu sama dengan 4 meter per sekon dikali 1 sekon. Nah, ini kita bikin dalam bentuk formulasi. Nah, 12 itu adalah jarak, bukan perpindahannya, berarti dia S. 4 itu adalah kecepatannya, berarti V. 3 itu adalah waktunya. Nah, ini formulasinya S sama dengan V kali T, gitu ya. Kita akan fokus ke yang vektor dulu saja. Nah, S sama dengan V kali T. Nah, sekarang kunci untuk gerak lurus beraturan ini adalah kecepatannya gimana? Kecepatannya tetap ya. Kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap. Tetap itu artinya tidak berubah atau konstan. Gitu ya. Misalkan contoh yang lain kita gunakan. Ketika sebuah mobil B misalkan bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Artinya setiap 1 sekon dia menempuh jarak 5 meter. Otomatis ketika dia bergeraknya 4 sekon, bahwasanya T itu tidak ada ini ya, tidak ada vektornya. Ini T. 1 sekon dia menempuh 5 meter. Nah, kalau misalkan 4 sekon, otomatis jarak ditempuh adalah 20 meter, gitu ya. 20 meter. Logikanya seperti itu. Nah, kalau kita rumuskan jadinya seperti ini ya. S sama dengan V kali T. Seperti itu. Nah, untuk konsep yang berikutnya, gerak itu juga ada kondisi di mana geraknya itu lurus berubah beraturan. Artinya apa? Kecepatannya berubah, gitu ya. Berubah. Kecepatannya berubah atau kecepatannya nggak tetap. Nah, tapi perubahannya itu secara beraturan, makanya disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, perubahannya itu ada 2 jenis. Bisa dia cepat, ya, atau dipercepat. Bisa dia lambat atau diperlambat. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Kita fokus ke yang dipercepat dulu. Ya, kepada yang dipercepat dulu. Nah, sekarang kita memiliki sebuah benda bergerak, sebuah benda yang bergerak. Nah, sebuah benda misalkan dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, kemudian setelah 4 detik, kecepatannya itu menjadi 10 meter per sekon. Nah, kira-kira penambahan kecepatannya setiap detik itu berapa? Nah, setiap detik itu kira-kira penambahannya berapa? Kita lihat dulu. Dalam 4 detik, itu dari 2 ke 10, penambahannya sebesar 8 meter per sekon. Artinya adalah selama 4 detik, yaitu bertambah 8 meter per sekon. Artinya dalam 1 detik, penambahannya itu sebesar 2 meter per sekon.
Nah, makanya kita lihat. Maka kalau kita ganti formulasinya adalah kecepatannya itu bertambah 2 meter per sekon setiap detik. Nah, mungkin bisa dipahami. Yang ragu diulang lagi videonya. Setiap detik atau 2 meter per sekon, kecepatannya bertambah setiap detik. Jadi setiap detik itu kecepatannya bertambah sebesar 2 meter per sekon. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah disebut dengan percepatan atau dilambangkan dengan A. Jadi, ini adalah perubahan ya, perubahan kecepatan per perubahan waktu. Jadi, berapa pertambahan kecepatan setiap detik itu percepatan. Jadi, percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap detik. Nah, itu disebut dengan percepatan. Nah, berarti kita sudah memahami dua konsep. Bahwasanya kalau kecepatan itu sama dengan jarak yang ditempuh setiap detik, sedangkan percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap detik. Saya ulang, saya masukin angkanya ini 2, ini 4, ini setiap detik ya. Nah, artinya apa? Kalau kecepatan ini artinya adalah setiap detik jarak yang ditempuh nambah 2 meter. Sedangkan percepatan setiap 1 detik nambah 4 meter gitu ya. Setiap 1 detik masing-masingnya. Sorry, saya ulangi lagi. Setiap 1 detik kecepatan ya, setiap 1 detik jarak yang ditempuh bertambah 2 meter. Sedangkan percepatan setiap 1 detik kecepatannya bertambah 4 meter per sekon. Nah, sekarang kita lanjutkan. Misalkan sebuah benda bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah berarti 6 meter per sekon itu disebut dengan V0. Apa itu V0? V0 itu adalah kecepatan awal, ya, kecepatan awal. Kemudian dia menjadi berapa gitu ya? Berapa? Nah, setelah 5 detik. Percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya apa? Nah, ini sebentar, ini saya sederhanakan dulu 4 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kecepatan awalnya 6 meter per sekon. Dia bergerak selama 5 sekon. Nah, setiap detik kecepatannya bertambah 2 meter per sekon. Makanya kalau 5 detik, dia otomatis bertambah 10. Maka kecepatan akhirnya adalah 6 meter per sekon ditambah 10 meter per sekon. Jadinya adalah 16 meter per sekon. Ini VT. Apa itu VT? VT adalah kecepatan akhir gitu ya. Akhir. Otomatis 16 itu kita sederhanakan menjadi 16. 6 ditambah 2 kali 5. Atau VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, gitu. Ya. Nah, kita udah dapat dua buah formulasi. VT sama dengan V0 tambah AT. Yang satu lagi GLB tadi S sama dengan V kali T. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lihat grafiknya. Nah, grafik ini sebenarnya untuk mempermudah kita. Ini waktu, ini kecepatan. Kita lihat ke grafik dulu. Nah, sekarang kita bahas yang GLB tadi. Nah, tadi ketinggalan GLB. GLB itu di mana S sama dengan V kali T. Ya. Apa kunci GLB tadi? Kuncinya adalah kecepatannya tetap.
Jadi ketika kecepatannya 2 meter per sekon, dia bergerak selama 3 sekon, maka jarak tempuh perpindahannya adalah 6 meter saja. Ya, 2 kali 3. Karena kecepatannya tetap, makanya di sini dia akan bergerak di angka 2 terus. Karena dia tetap, gitu ya. Karena dia tetap. Kemudian lagi di sini waktunya 3 sekon. Nah, maka ini daerah yang diarsir. Coba sekarang kita lihat, berapakah luas daerah yang diarsir ini? Bentuknya seperti persegi panjang ini. Persegi panjang. Makanya luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya 3, lebarnya 2. Ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, sedangkan jarak tempuhnya juga 6. Luasnya 6. Otomatis jika ada grafik seperti ini, luas daerah di bawah garis ini, ya, luas daerah di bawah garis itu sama dengan jarak, gitu ya, sama dengan jarak. Begitu juga pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Misalkan dia punya waktu T. Nah, kita ambil contoh soal yang ada di sini, ya. Kita ambil contoh soal yang ada di sini. Nah, pertama kecepatan awalnya yaitu 6 meter per sekon. 6 meter per sekon. Dia bergerak selama 5 sekon. Ya, 5 sekon. Akhirnya kecepatannya menjadi 16 meter per sekon. Ini V, ini T. Nah, kalau kita bikin grafiknya adalah seperti ini. Grafiknya naik karena dia dipercepat. Nah, berapakah jarak tempuhnya? Nah, jarak tempuhnya sama, yaitu luas daerah di bawah garis ini. Nah, kita tahu bentuknya seperti trapesium. Nah, trapesium siku-siku ya. Trapesium itu kalau saya gambarkan bentuknya begini. Saya tulis di atas. Nah, begitu. Gitu ya. Ini misalkan alas kali tinggi. Nah, untuk luasnya sama dengan apa? Ini B ya. Di atasnya ini B. Nah, luasnya adalah alas ditambah B atau jumlah 2 buah sisi sejajar. Jumlah 2 buah sisi sejajar dibagi dengan 2 kali dengan tinggi, gitu ya. Begitu juga, karena ini luas itu sama dengan jarak, otomatis untuk mencari jarak kita cukup cari luasnya. Makanya luasnya apa? Jumlah 2 buah sisi sejajar. Nah, kalian tinggal putar ini. Apa itu 2 buah sisi sejajar? Yang pertama itu V0 di sini. Kemudian yang tinggi ini adalah VT ya, PT. Yang jumlah 2 buah sisi sejajar V0 dan VT dikali dengan ini T ya. Makanya V0 tambah VT dibagi 2 kali dengan T gitu. Nah, ini jarak tempuhnya. Ini adalah jarak tempuhnya. Oke. Nah, ini adalah jarak tempuhnya. S sama dengan V0 tambah VT per 2 dikali dengan T. Seperti itu. Nah, grafiknya banyak nanti. Ada S dengan T, ada yang lain-lain. Nah, itu silahkan nanti dicoba sendiri. Nah, di sini untuk GLBB itu syaratnya apa tadi? GLBB itu syaratnya adalah kecepatannya berubah, ya. Berubah beraturan. Sedangkan percepatannya gimana? Nah, percepatannya itu yang konstan ya. Percepatannya konstan. Kalau di GLB itu kecepatannya tetap. Kalau di GLBB kecepatannya berubah. Yang tetap itu adalah percepatannya. Nah, kita lanjutkan untuk GLBB. Kita udah dapat 2 buah formulasi. VT sama dengan V0 plus AT. A itu percepatan. Ya. Kemudian lagi jarak tempuhnya sama dengan V0
ditambah VT dibagi 2 kali dengan T, gitu ya. Kali dengan T. Nah, sekarang dulu, kalau dia dipercepat, si A itu bernilai positif. Kalau diperlambat, si A itu bernilai negatif, gitu ya. Maka di sini bisa kita tulis plus, minus, tergantung kondisinya. Nah, sekarang dari dua buah formulasi ini, kita akan coba bermain-main rumus saja untuk mendapatkan formulasi yang baru. Misalkan gini, ini 1, ini 2. Sekarang S sama dengan V0 ditambah VT per 2 kali T. Sama dengan V0 ditambah V0 tambah AT per 2 kali dengan T. Perhatikan, di sini ada VT. Nah, nilai VT ini kita ganti dengan VT yang ada di atasnya. Makanya jadinya V0 tetap. VT diubah jadi V0 ditambah dengan AT yang di atasnya gitu ya. Dibagi 2 kali T. Nah, ini kalau kita selesaikan menjadi V0 ditambah V0 ditambah AT per 2 kali T. Nah, kita selesaikan V0 tambah V0, 2 V0. T-nya kita kalikan ke dalam, jadi 2 V0 T. Ditambah AT kuadrat per 2. Ya, kita pisah aja 2-nya. Sama dengan 2 V0. 2-nya habis ya, 2-nya habis karena bisa dicoret. Berarti V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini dia. Nah, gitu. Ya. Kemudian, kita lihat lagi. Kita sudah memiliki 3 buah formulasi jadinya sekarang. Nah, kemudian kita coba lagi. VT, nah, di sini kita gunakan plus minus ya. Di bagian bawah ini kita gunakan plus minus. Karena kalau dia diperlambat, dia menggunakan minus nanti. VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT, kita pindahkan V0-nya, dikurang V0 sama dengan AT. Maka VT dikurang V0 per A sama dengan T. Gitu ya, sama dengan T. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan kedua lagi. S sama dengan V0 ditambah VT per 2 dikali T. Nah, T-nya kita ganti. V0 ditambah VT per 2 dikali dengan VT dikurang V0 per A. Nah, sekarang kalian selesaikan ini. Kali biasa, V0 kali VT, V0 kali min V0, VT kali VT, VT kali min V0. Atau cara gampangnya kalian susun ini. VT tambah V0 dikali VT kurang V0. Dalam pelajaran SMP menjadi VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Atau kalau nggak mau kalikan satu-satu. Ya, dikalikan satu-satu. Boleh. VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. S. Sekarang kali silang. S dengan 2A. Berarti 2A. S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Sekarang V0-nya pindahkan ke kiri. Menjadi apa? V0 kuadrat ditambah 2AS sama dengan VT kuadrat. Mari kita susun. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Oke. Jadi kita sekarang sudah lengkap semua ya. Nah, ini ketimbun 2-nya. V0 kuadrat gitu ya. Nah, sekarang saya simpulkan untuk GLBB. Nah, apa kesimpulannya? Kita memiliki formulasi 1 S sama dengan V0 kali VT plus minus setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT sama dengan
V0 plus minus AT yang ketiga, ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kenapa plus minus? Karena ketika ketika bendanya dipercepat, A-nya positif. Ketika diperlambat, dia negatif. Begitu ya, dia negatif. Terakhir, yang keempat adalah untuk mencari S itu bisa juga dengan V0 tambah VT per 2 kali dengan T, begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi gerak berikutnya, yaitu gerak parabola dulu, ya. Nah, sekarang gerak tadi adalah gerak lurus. Gerak lurus itu artinya gerak, ini saya kotakin dulu, adalah gerak di satu dimensi saja. Artinya apa? Dimensi X saja atau dimensi Y saja. Misalkan mobil bergerak di sumbu X, atau buah jatuh ke tanah di sumbu Y. Ini artinya geraknya di satu dimensi, sumbu X saja atau sumbu Y saja atau sumbu Z saja. Nah, ketika dia bergerak di dua sumbu, atau dua koordinat, kita bahas gerak di dua dimensi berarti. Nah, umumnya kita akan bahas mengenai gerak yaitu parabola, ya. Nah, parabola ini dia bergeraknya di dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang sumbu X itu adalah ketika benda bergeraknya horizontal. Horizontal, ya. Sumbu Y itu bergeraknya sumbu vertikal atau mengenai ketinggian. Nah, di ketinggian itu percepatannya pada ketinggian itu gravitasi. 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan ya. Jadi kalau dia bergeraknya di sumbu vertikal, ya udah kecepatannya pasti 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau horizontal perlu dicari. Kalau dia vertikal lurus saja tanpa ada gaya lain, maka dia mendapatkan percepatan 10 atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lihat gerak parabola. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas materi saja dulu. Nanti kita khusus untuk pembahasan soal-soalnya. Misalkan benda atau bola ya ditendang pada suatu ketinggian, pada suatu titik. Sini misalkan. Ditendang sini. Nah, sehingga dia membentuk gerak parabola gitu ya. Untuk gerak parabola. Sebentar, gambar kita nggak simetris. Saya ulang lagi. Tendang sini. Nah, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan ini sudah simetris ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini titik puncaknya misalkan. Puncak. Nah, sekarang kita perhatikan, ketika ada bola ditendang dari sini, si bola itu bergerak ke arah sumbu X, ya. Dia berarah ke arah sumbu X dan juga bergerak ke arah sumbu Y juga. Artinya dia dua buah dimensi, dua buah sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Kita tahu bahwasanya di sumbu Y itu ada gravitasi. Gravitasi itu arahnya kemana? Ke pusat bumi. Makanya ketika benda ditendang, ketika awal ditendang itu kencang, ya, kencang sekali. Dia kencang sekali. Makanya kecepatan di sumbu Y tinggi, ya. Semakin lama karena ada gravitasi, kecepatan di sumbu Y semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin kecil dia. Semakin kecil. Nah, ketika di titik puncak, komponen kecepatan di sumbu Y itu habis. Maka dia akan
turun ke bawah, lambat, akhirnya semakin lama semakin cepat, gitu ya. Lama semakin cepat. Nah, ini komponen kecepatan di sumbu Y. Sedangkan ini komponen kecepatan di sumbu X nanti di sini. Ya, Vx ya. Di sini Vy, di sini Vx. Nah, sedangkan di sumbu X kita perhatikan antara kiri ya dengan kanan itu simetris. Artinya apa? Dia tidak ada dipengaruhi oleh apapun. Nah, dia simetris. Artinya apa? Sumbu X itu dia GLB, kecepatannya tetap. Sedangkan di sumbu Y, dia itu GLBB. Kenapa GLBB? Karena ada gravitasi, ada percepatan. Jadi untuk pendekatannya di sumbu Y kita gunakan dia GLBB, di sumbu X kita gunakan dia GLB. Perhatikan, kita ambil ketika benda dilepaskan. Nah, seperti ini. Ini V. Ini saya ngambilnya pada titik awal akan dilepaskan di sini ya. Nah, itu V sudutnya kita asumsikan alfa. Sudutnya kita asumsikan alfa ya. Sudut alfa di sini. Nah, kita telah belajar di materi vektor bahwasanya ketika ada gaya miring-miring ini harus kita uraikan. Nah, kita uraikan ke sumbu X menjadi Vx, V cos alfa, diuraikan ke sumbu Y menjadi apa? Menjadi Vy. Apa itu Vy? V sin alfa. Nah, kita akan tetap fokus di sini. Ketika kita membahas mengenai ketinggian, kita gunakan Vy. Ketika kita membahas horizontalan, kita menggunakan Vx. Misalkan seperti ini. Berapa waktu yang dibutuhkan sampai titik puncak? Nah, ini titik puncak. Titik puncak. Berapa waktu sampai titik puncak? Ini ketinggian nih. Nah, ketinggian kita gunakan konsep di sumbu Y, yaitu GLBB. Berapa waktu untuk sampai titik puncak? Apa rumus waktu? Kita bisa menggunakan salah satu. Vt, ya, V0, plus atau minus? Minus. Kenapa minus? Karena dia bergerak ke atas. Si bola itu bergerak ke atas. Artinya dia diperlambat kecepatan dia. Komponen kecepatan di sumbu Y-nya diperlambat. Semakin lama semakin kecil, akhirnya habis. Itu artinya diperlambat. Ya. Maka kita gunakan minus G. T. Gitu ya. Kalau di sini kita gunakan adalah A. Sedangkan di vertikal kita gunakan G. Karena diperlambat gunakan minus. Nah, Vt-nya berapa? Vty ini. Ini V0-nya apa? V0y. Karena komponennya di sumbu Y. Nah, Vty-nya berapa? Nah, Vty itu kecepatan akhir di titik puncak. Kecepatan di titik puncak untuk sumbu Y yaitu 0. Maka ini 0. V0y-nya apa? V0. Nah, ini V0y ini. Kalau ini V0, otomatis ini V0y, otomatis ini V0x ya. V0 sin alfa dikurang GT. Nah, sekarang GT ini pindahkan ke kiri. Positif GT V0 sin alfa T sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, ini waktu sampai puncak. Saya misalkan T puncak ya. Nah, ini waktu sampai di puncak nih. Waktu sampai di puncak. Maka waktunya adalah, perhatikan kita kembali ke sini, waktunya adalah TP ya, waktu sampai di puncak. Nah, waktu tadi puncak sampai ke tanah itu berapa lama? Ya, waktunya sama juga dengan TP. Waktu naik dengan waktu turun sama. Kalau naiknya 2 sekon, turunnya juga 2 sekon. Makanya waktu dari awal sampai dia jatuh lagi ke tanah, saya misalkan waktu sampai ke tanah ya, TT, waktu sampai ke tanah sama dengan 2 TP, yaitu 2 V0 sin alfa per G, gitu ya. Nah, udah dapat nih. Oke, ini saya kotakin dulu. Ini T ya,
waktu sampai di tanah. Nah, sekarang perhatikan, ini saya sudah simpulkan yang tadi. Waktu untuk di puncak sampai di puncak itu adalah V0 sin alfa per G. Kita sudah bahas sebelumnya. Waktu sampai ke tanah, 2 kali ke puncak ya. 2 kali waktu ke puncak. Atau 2 V0 sin alfa per G. Nah, misalkan nih, seandainya kita ditanya berapakah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh bola tadi. Nah, ketika bola ditendang, berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai? Itu H. H max. Nah, ini juga di sumbu Y karena dia di ketinggian ya. Itu di sumbu Y. Sumbu Y apa? Kita gunakan GL BB pastinya. Yaitu ketinggian maksimum itu S sama dengan V0 Y pasti ya. V0 Y karena di sumbu Y. T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini yang sebelumnya. Karena dia ketinggian, perpindahan ini kita ganti saja dengan H. Dengan H ya. H max, ketinggian maksimum. V0 Y-nya apa? V0 sin alfa. T-nya T apa? Ya T sampai di puncak gitu ya. T sampai di puncak pasti. Nah, kurang atau tambah? Dikurang karena dia naiknya ke atas, diperlambat. Setengah. A-nya apa? A-nya gravitasi. T-nya apa? Waktu sampai di puncak kuadrat gitu lah. Nah, maksudnya gitu. Berarti ini kita selesaikan. V0 sin alfa, TP-nya apa? V0 sin alfa per G. Dikurang setengah G. Nah, ini V0 sin alfa per G kuadrat. Gitu ya. Ini kita selesaikan nih. V0 sin alfa kali V0 sin alfa. Berarti V0 kuadrat sin alfa. Ini kuadrat juga. Per G. Gitu ya. Dikurang setengah G dikali V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. Nah, ada yang bisa dicoret-coret di sini. Itu G-nya bisa dicoret. Nah, gitu ya. Sekarang ini tinggal V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per G dikurang setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, kalau misalkan ini dengan P, otomatis dikurang setengah P. Hasilnya apa? Setengah P. Maka H max-nya saya pindahkan ke atas. H max ya. Ini H bukan B ya, ini H. H max-nya sama dengan apa? Setengah P, setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G gitu ya, per G. Atau ada juga bikin per 2G, nah juga boleh, bebas. Nah, ini tinggi maksimumnya yang bisa dicapai. Nah, kita main-main rumus saja ya. Kemudian misalkan pertanyaan berikutnya, berapakah jarak terjauh secara horizontal yang bisa ditempuh yang dicapai oleh si bola itu, X max-nya. Ya udah kita kembali ke X max. X max ini sumbu X berarti GLB, berarti V kali T. V-nya apa? Vx. Nah, karena dia GLB, otomatis kecepatannya dimanapun titiknya selalu sama. Vx-nya apa? Vx-nya V0 cos alfa. T-nya apa? Ya, T atau 2 kali TP. Berarti 2 V0 sin alfa per G. Nah, ini kita coba 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G gitu ya. Nah, ini X max nih. Nah, sekarang perhatikan, kita tahu nih 2 sin alfa cos alfa itu di matematika di trigonometri jadi apa? Sin 2 alfa. Nah, bisa juga disingkat dengan X max itu menjadi V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Juga boleh, bebas ya. Antara ini atau di bawahnya.
Kalau misalkan ditanya, berapakah jarak dia sampai di puncak, jarak horizontal ketika si bola itu sampai di puncak. Nah, berapakah jarak horizontal saat bola itu sampai di puncak? Artinya apa? Nah, cuma setengah dari jarak maksimum. Maka jarak dia sampai di puncak itu setengah dari jarak maksimum. Ya. V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Gitu ya, dibagi 2 ya. Dibagi 2. Setengah dari X max-nya. Ya. Atau setengah dari X max-nya. Nah, itu kesimpulannya ya. Di bawah itu dia memiliki kecepatan V0 dan ini harus diuraikan ke sumbu X ya dan ke sumbu Y ya. Diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Semakin ke atas dia kecepatan sumbunya semakin kecil, pada titik tertinggi VT-nya kecepatan akhir sumbunya 0. Nah, kemudian nambah lagi tapi arahnya ke bawah. Sedangkan kecepatan di sumbu X ya, kecepatan dia di sumbu X itu selalu sama. Nah, selalu sama. Gitu ya. Selalu sama sebesar V0 X itu. V0 cos alpha. Jadi selalu sama arahnya. Besarnya pun selalu sama. Oke, saya ganti panahnya. Biar tidak terlalu panjang. Nah, sama ya. Sama gitu. Nah, itu dia. Beberapa formulasi dari gerak parabola. Ini X max-nya. Ini H max ya, ini H max-nya sudah di sini. Ini X max-nya. Nah, dianggap saya kotaknya bagus ya. Final sin kuadrat alfa per 2G. Oke, kita kotakin lagi. Anggap saja kotaknya bagus ya. Nah, karena ini kurang lurus. Nah, begitu. Jadi di sini saya tulis lagi H max berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. X sampai di puncak berapa? Setengahnya V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G gitu ya. Atau X max-nya juga boleh kalian menggunakan yang bentuk ini. Ya. Nah, atau bentuk yang seperti ini. Nah, sebenarnya parabola ini nanti sangat penting sekali. Sangat penting sekali kita bahas. Kenapa? Karena pada parabola ini kita akan melihat misalkan ada satu bejana dari kebocoran, ya airnya keluar. Nah, ini menggunakan gerak parabola di sini. Kita gunakan gerak parabola. Tapi ini parabolanya setengah ke belakang gitu ya. Bukan setengah di awal. Kalau setengah di awal ya berarti ini ya. Berarti ini dia. Ini setengah di awal. Tapi kalau misalkan yang sekarang bejana bocor itu dia setengah ke belakang. Banyak sekali misalkan sebuah pesawat menjatuhkan bom, dia bergerak dengan kecepatan V. Nah, otomatis si bom itu jatuhnya nggak vertikal ke bawah. Dia kan geraknya seperti parabola gitu ya. Nah, itu beberapa contoh-contoh dari gerak parabola nantinya. Mungkin sekarang kita bahas teori dulu. Tidak ada tugas. Ya, sampai jumpa di pekan berikutnya dengan latihan-latihan insya Allah. Terima kasih.